3 polisi yang bermasalah itu dipecat karena desersi, meninggalkan tugas tanpa alasan. Dan satu lagi terlibat masalah hukum lainnya karena narkoba. Polres Pandeglang, Banten menangkap 5 pengedar uang palsu senilai 15 triliun rupiah. Uang palsu itu diedarkan di Banten dan Jawa Barat. Assalamualaikum, hai Sobat Negeriku, semoga sehat selalu. ReactionJPNN.com datang menemuimu. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Adek bakal hadir 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Tim kreatif ReactionJPNN.com telah merangkum spesial buat kamu. Ya kamu. Ada soal nasib tenaga honorer, polisi dipecat. Wow. Panglima TNI berikutnya, dan ada uang palsu. Kita mulai ya. Gua bacakan dari berita kelima. Berita kelima, 6 isu panas honorer jelang pendaftaran CPNS 2023. Beberapa bulan terakhir pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK 2023 terdapat sejumlah masalah yang berkaitan erat dengan nasib tenaga honorer. Yang pertama, penghapusan honorer per 28 November 2023. Yang kedua, reformulasi PPPK teknis 2022. Yang ketiga ada honorer Satpol PP. Tentang honorer Satpol PP juga bermasalah. Honorer diangkat jadi PPPK part-time, paruh waktu. Kemudian yang kelima, pendaftaran CPNS 2023 dan soal PPPK 2023. Honorer yang masih muda, usia tidak lebih 35 tahun, sudah tentu pengen ikut mendaftar sebagai CPNS. Nah, Menteri PAN, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, dalam berbagai kesempatan mengatakan pemerintah akan mencari solusi jalan tengah. Tetapi sebelum omongan berubah menjadi keputusan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, para honorer tetap saja cemas. Ya wajar lah, tetap saja cemas. Ini soal nasib, soal masa depan. Itu berita kelima, Sobat Negeriku. Kita bacain komentar ya. Komentar dari Sobat Negeriku yang dirangkum oleh tim kreatif ReactionJPNN.com. Ini dari Purwadi Hamka. Kata Mas Purwadi, semoga honorer yang ikut tes CPNS lulus semua ya. Tetap semangat, amin, amin, amin. Yang ikut tes, tetap semangat, semoga lulus. Betul, betul. Komentar kedua, dari Intan Putri. Jangan ada lagi yang menyulitkan honorer. Semoga tes CPNS ini membuka peluang bagi semua yang ingin bekerja dan mendapat kehidupan serta gaji layak. Siapa sih yang nggak mau gaji layak? Siapa sih yang nggak mau mendapat kehidupan yang enak? Gitu Mbak Intan. Mbak Intan nomor ininya berapa nih? Oke, itu dia komentar dari Sobat Negeriku. Next, kita masuk ke berita keempat ya. Kita ke berita keempat ya. Berita keempat, 4 polisi di Makassar dipecat. Surprise. Ini dipecatnya secara tidak hormat. Ya, banyak polisi baik, tapi tak sedikit juga yang tak baik. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Muhammad Najib memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap keempat anggotanya yang bermasalah. 3 polisi yang bermasalah itu dipecat karena desersi, meninggalkan tugas tanpa alasan. Dan satu lagi terlibat masalah hukum lainnya karena narkoba. Yang satu ini sudah divonis 6 tahun penjara. Wah, mantap kali ini ketegasan Kapolri sekarang. Anak buahnya berani mengambil keputusan memecat anggotanya yang nakal. Tapi Sobat Negeriku, banyak juga polisi yang baik, yang mulia. Percaya. Kita masuk komentar ya. Komentar pertama dari Hadi Putro. Polisi lagi, polisi lagi. Oknum lagi, oknum lagi. Ya sudahlah. Apa mau dikata? Polisi juga manusia. Betul, betul, setuju Mas Hadi Putro. Polisi juga manusia. Dan betul juga, itu pasti oknum. Jadi jangan sama ratakan semua polisi itu pantas dipecat.
Tapi sejatinya polisi juga harus sadar bahwa tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Ya, ngayomi dong. Itu. Satu lagi komentar dari Sobat Negeriku dari Mas Tojo Sutar. Pak Kapolri, tolong makin giat bersih-bersih institusi dari orang model seperti ini. Masyarakat juga capek loh lihat tingkah oknum yang sering bertindak seenaknya. Ini pesan untuk Pak Kapolri, Jenderal Sigit. Kita masuk berita ketiga ya, Sobat Negeriku. Berita ketiga, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pensiun 1 Desember nanti. Nah, menurut pengamat militer dan hubungan diplomatik Anton Ali Abbas, mengatakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki pensiun dari kedinasannya per 1 Desember 2023. Artinya, dalam 5-6 bulan ke depan, Jokowi, Presiden Republik Indonesia, akan memilih dan mengangkat perwira untuk duduk di posisi super strategis itu. Let's go! Siapa Panglima TNI berikutnya? Apakah masih dari Angkatan Laut seperti Pak Yudo? Atau dari Angkatan Udara? Angkatan Darat? Sepertinya akan bergantian giliran. Ya, kita tunggu kabar dari Pak Jokowi. Tapi ada beberapa calon yang sudah mulai masuk di bursa Panglima TNI ini. Mungkin saja Pak Letjen Suharyanto, atau Letjen Maruli, atau Letjen Agus Subianto. Kita tunggu saja. Kita masuk ke komentar dari Sobat Negeriku juga. Ini dari akun Bravo. Siapapun yang terpilih jadi Panglima TNI, yang penting bisa menjaga kedaulatan negeri. Jangan mau disetir negara lain. Mantap, siap. Siap Panglima TNI next. Next. Komentar berikutnya dari Antasariah. Semoga TNI makin jaya. Benar-benar menjaga pertahanan negeri dan melayani rakyat dengan baik. Itu komentar dari Sobat Negeriku. Kita masuk berita kedua ya. Berita kedua, kembali ke soal honorer. Soal tenaga honorer ini tak kunjung padam nih kayaknya. Ini 10.000 honorer Banten bakal demo ke Jakarta menuntut kejelasan nasib. Ketua Honorer Banten, Taufik Hidayat, mengatakan aksi unjuk rasa akan dilaksanakan pada 7 Agustus bulan depan. Itu rencananya di depan kantor DPR dan Kemenpan RB. Taufik bilang mereka akan berdemonstrasi menuntut kepastian nasib mereka yang terancam dihapuskan. Wah, ini bisa dramatis ini. Nice. No! Kita masuk komentar ya. Ini komentar dari Sobat Negeriku. Ini dari akun Afriza AA. Wah, Jakarta bakalan ramai lagi nih demo. Yang kerja di kawasan Sudirman dan sekitarnya bisa libur nih kalau ada demo besar-besaran. Ini untung atau rugi nih para pekerja, teman-teman pegawai di kawasan Sudirman. Masuk komentar kedua dari Nurhaliza. Apakah pemerintah memantau demo honorer? Ini kayaknya Nurhaliza ini pesimistis. Setiap tahun honorer berdemo, tapi masalah yang dihadapi sepertinya tak terselesaikan. Pemerintah maunya apa sih? Ayo kita tanya sama-sama, Nurhaliza. Pemerintah ini maunya apa? Pemimpin ini maunya apa? Bos-bos ini maunya apa? Itu. Oke, kita masuk berita pertama. Berita utama nih Sobat Negeriku. 5 pengedar uang palsu senilai 15 triliun rupiah di Pandeglang bakal tua di Bui. Para pengedarnya ini bakalan mengkerut di penjara. Polres Pandeglang Banten menangkap 5 pengedar uang palsu senilai 15 triliun rupiah. Uang palsu itu diedarkan di Banten dan Jawa Barat. Para pelaku diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara serta denda maksimal 15 miliar rupiah. Kapolres Pandeglang AKBP Belni Warlansyah mengatakan, uang palsu yang diedarkan berjenis rupiah, euro, dan dolar. Oh, bukan rupiah aja, kirain cuma rupiah aja. Surprise. Uang palsu jenis rupiah yang disita
sekitar 300 juta rupiah, 900 lembar dolar, dan 100 lembar euro. Jika dikonversikan, ini kata Pak Belni, itu kurang lebih 15 triliun, kata Pak Belni. Alhamdulillah pelaku sudah ditangkap. Sekarang tinggal proses hukumnya. Terima kasih nih kepada Polres Pandeglang yang sudah berhasil membongkar komplotan uang palsu. Terima kasih polisi. Komentar ya. Nih komentarnya Sobat Negeriku soal yang komplotan uang palsu tadi. Dari kol goreng, kol rebus, enak mana ya? Alamak, duit 15 triliun kayak gimana sih bentuknya? Bener-bener dah bikin hancur. Hidup lagi capek-capeknya kerja, ada orang enteng banget bikin duit sendiri. Wah, ini sama kita nih kol goreng. Lagi capek-capek kerja, ngelihat orang bikin duit sendiri, wah kayaknya enak juga. Kita masuk ke komentar kedua dari brother kita, brother John. Disebar kemana uang-uang ini? Jangan-jangan uang yang dipakai seluruh rakyat Indonesia selama ini berasal dari uang-uang palsu ini. Waduh. Semua uang yang sedang dan telah kita pakai uang palsu. Negeri palsu. Semua palsu. Waduh. Payah nih brother John. Itu komentar dari berita utama kita pekan ini. Sobat Negeriku, itulah 5 berita terpopuler pekan ini. Baca dan pantengin terus jpnn.com dan nantikan reaction jpnn.com berikutnya. Jangan lupa komen, like, share berita-berita JPNN. Terima kasih buat Ejer Adventure yang terus memastikan inovasi dan keberlanjutan lingkungan. Semoga brand asal Indonesia sejak 1989 ini akan makin mantap dan sukses. Gua Ade pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.